Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zalwa Musyakira dari Madrasah Sanawiyah As'adiyah Putri 1 Pusat Sengkang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimat. Uhayyikum tahiyatan islamiyah tahiyatan yahdil jannah. Assalamu min ahlil jinan. Assalamu yujika min syiddati niran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, sehingga sempurnalah kehidupan di alam semesta, yang tidak ada satupun di alam semesta ini dapat tercipta tanpa adanya kehendak dari Allah Sang Maha Pencipta. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada putra padang pasir yang tak pernah kikir, yang pandai berzikir. Seorang nabi yang kelahirannya saja membuat guncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah. Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhiruz zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan juri yang saya hormati, panitia lomba yang semangatnya tak pernah pudar, laksana cintanya Nabi Muhammad terhadap Aisyah, serta pemirsa dimanapun Anda berada, semoga saya dapat menjadi juara agar kita segera berjumpa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya gabung menjadi kalimat, sehingga terciptalah paragraf demi paragraf. Maka dari itu, izinkanlah saya menyampaikan suatu ceramah dengan judul Ridho Orang Tua dalam Menuntut Ilmu. Dewan juri yang saya hormati, serta pemirsa dimanapun Anda berada, syukur bercampur haru mendengarkan untaian kasih sayang seorang ibu. Ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, serta membesarkan kita dengan segala pengorbanannya. Demikian pula ayah yang tiada rasa letih mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup kita. Betapa besar jasa kedua orang tua kita, betapa tulus dan murni kasih sayangnya, sehingga seorang anak berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu
artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapa. Seorang anak berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kewajiban ini tidaklah gugur sampai kapanpun. Sehubungan dengan hal ini, ada satu kewajiban yang sangat penting dan diutamakan dalam kehidupan. Apakah kewajiban itu? Tak lain dan tak bukan ialah menuntut ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu hukumnya wajib bagi seorang muslim, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah," yang artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim dan muslimah. Dewan juri yang saya hormati, serta pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian, kewajiban menuntut ilmu ini dipertegas lagi di dalam Al-Quran, surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kedua hal ini sangat penting dan selalu berdampingan. Jadi, jikalau kita ingin meraih kesuksesan dengan menuntut ilmu, kuncinya hanya satu. Apa kuncinya? Kuncinya ialah ridho kedua orang tua kita. Perlu kita ketahui bahwa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung pada ridho kedua orang tua. Sebagaimana hadis yang berbunyi, ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain, yang artinya ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Jikalau orang tua telah meridhoi kita dalam menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridho pula terhadap kita, karena kunci kesuksesan telah kita dapatkan. Dewan juri yang saya hormati, serta pemirsa dimanapun Anda berada. Selagi kedua orang tua kita masih ada di sisi kita, selama mereka masih bisa tersenyum mendampingi kita, marilah kita berbakti dengan sebaik-baiknya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Waghfir lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul adzim, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Sebelum saya mengakhiri, perlu kita ketahui bahwa
Ibu merupakan pintu surga bagi anak-anaknya, dan ayah merupakan jembatan menuju kepadanya. Olehnya itu, marilah kita muliakan keduanya dengan sebaik-baiknya untuk menggapai ridhonya. Karena ridho kedua orang tua merupakan kunci kesuksesan seorang anak dalam menuntut ilmu. Akhirul kalam, undur ma qala, wala tanzur man qala, wala tuhibbuna man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Cintai apa yang dibicarakan, jangan cintai siapa yang berbicara. Thayyib hada minni, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي.